Jadikanku tanah yang baik. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 4 ayat 1-20. Pada suatu kali Yesus mulai mengajar lagi di tepi danau. Lalu datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia naik ke sebuah perahu, lalu duduk di situ di atas danau. Sedangkan orang banyak itu semuanya berada di darat di tepi danau itu. Ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu, ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Namun, sesudah matahari terbit, layulah tanaman itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Benih yang lain jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Benih-benih lainnya jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Lalu katanya, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan-perumpamaan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun sungguh-sungguh melihat, mereka tidak memahami, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana mungkin kamu memahami semua perumpamaan? Penabur itu menaburkan firman. Yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan. Artinya orang-orang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan segera mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Artinya, orang-orang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya orang mendengar firman dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Salah satu cara Yesus mengajar adalah menggunakan metafora yang kuat. Metafora dengan perumpamaan yang mudah dipahami dengan menggunakan contoh keseharian kehidupan.
Yesus pun selalu berusaha untuk mengajar dengan memperhatikan lokasi dan pendengarnya, seperti khotbah di bukit dan juga khotbah dari perahu di tengah danau. Berada di tengah danau memungkinkan suara Yesus lebih terdengar jelas kepada banyak orang yang berkumpul di tepi. Air memiliki kemampuan untuk memantulkan suara, sehingga pengajarannya dapat didengar dengan lebih baik oleh kerumunan yang besar. Di tepi danau Tiberias pula lah Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur benih yang adalah Yesus sendiri. Benih yang Dia tabur menggambarkan sabda Allah yang diwartakan. Tempat benih itu jatuh menggambarkan manusia yang menerima sabda Allah itu. Yesus ingin mewartakan sabda Allah kepada sebanyak mungkin orang, sehingga manusia mengerti kehendak Allah agar manusia selamat dari akibat dosa. Yesus tidak memilih-milih kepada siapa sabda diwartakan. Karakter tentang tanah menggambarkan karakter pribadi seseorang dan cara menanggapi sabda yang disebarkan. Tanah di pinggir jalan menggambarkan penerima sabda yang tidak memahami sabda yang disampaikannya. Tanah berbatu-batu menunjukkan penerima sabda yang menerima sabda dengan hati gembira, tetapi tidak berakar. Semak duri mengarah pada penerima sabda yang mendengar sabda tetapi tidak berbuah karena himpitan kekhawatiran, kesusahan hidup, maupun kesenangan duniawi. Sedangkan tanah yang baik menggambarkan penerima sabda yang menyimpan sabda dengan baik, percaya, menaati, dan melakukan apa yang diperintahkannya, sehingga menghasilkan buah melimpah. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak jarang saya mengalami berbagai macam kekhawatiran, dari hal yang remeh sampai hal yang besar, hingga saya mengalami susah tidur. Namun di suatu titik, saya menyadari saya hanya perlu menjadi tanah yang baik, yang tetap percaya, menaati, dan melakukan perintahnya, agar tidak membatasi Tuhan untuk menunjukkan karyanya, supaya saya bisa berbuah limpah. Apakah kita bisa menjadi tanah yang baik, yang menghasilkan buah limpah, jika segala kekhawatiran dan masalah menghimpit hidup kita? Marilah berdoa. Bapa, jadikanku tanah yang baik. Biarkan benih yang Kau tabur tumbuh subur, hingga menghasilkan buah yang berlimpah. Amin.